Oke, annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi di Korea Mandiri ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya coba mau jelasin di textbook bab 9 Yorobun, judulnya adalah Gajoki Myeotmyeongyeyo ya. Saya coba masuk ke judul ini ya. Gajoki Myeotmyeongyeyo. Gajok itu artinya adalah keluarga. Di sini ada partikel i, berarti dia adalah subjek ya. Jadi gajok itu keluarga, myeot itu berapa untuk satuan, myeong ini adalah satuan untuk orang. Jadi keluarga Anda itu ada berapa orang. Seperti itu ya Rebun ya untuk kalimat judulnya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya audio Tehwail ya atau percakapan pertama ya Rebun ini ya. Saya coba putarkan audionya, mau didengarkan. 국화. 가족이 몇 명이에요? 대화 1. 후안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk audio percakapannya. Jadi ada dua orang, ada Mas Rihan dan Mas Tuan ya. Rihan tuh nanya katanya, Tuan Shinen. Nah, di sini ada kata-kata Tuan, Shi, dan Nen ya Rebun. Anda inget-inget ya, di sini ada partikel subjek Nen ya. Nen, I, Ga, dan Keso ada 5. Jadi ada salah satu itu berarti dia adalah subjeknya di situ ya. Jadi ini adalah subjeknya sini Tuan Shi. Nah, Shi itu artinya adalah Mas atau Mbak ya Rebun. Seperti itu. Jadi kalau Tuan Shi, Tuan berarti cowok ya. Jadi Mas Tuan seperti itu untuk artinya. Mas Tuan, Gajogi. Nah, keluarga ya. Keluarga ini keluarganya itu Myeotmyeong, berapa orang, ada berapa orang, seperti itu maksudnya ya. Mas Tuan, keluarga Anda itu ada berapa orang? Nah, kemudian dijawab sama si Tuan katanya, Omuni hago. Hago ini adalah kata bantu ya, ada artinya tuh dan atau dengan ya Rebun ya. Omuni hago, Hyong hago, Jo. Jo itu artinya saya, Hyong itu kakak laki-laki, Omuni itu ibu. Jadi semyongyeyo ada 3 orang katanya. Semyong ya, semyong itu artinya 3 orang ya Robun. Seperti itu. Ada 3 orang yaitu saya, kakak laki-laki dan ibu. Kemudian dia balik nanya, si Tuan balik nanya nih, Rian Shinen Mas Rian ya. Kajoki Myeotmyeongyeyo. Keluarga Anda ada berapa? Kemudian Rian jawab katanya, Nemyongyeyo adalah 4 orang ya. Ne itu 4. Nemyong itu 4 orang. Jonen saya, Aboji Hago itu ayah, Omoni ini ibu, Yodongseng Isoyo ya. Yodongsengi Isoyo. Yodongseng itu adik perempuan, Isoyo ini rumus ada. Ya. Nah, ini ya, ista berubah jadi Isoyo dalam bentuk informal. Is artinya ada ya. Kalau go is artinya sedang. Sini ada go misalkan. Ini go tambah is berarti artinya adalah sedang. Kalau di sini akhiran cuma is doang, Isoyo isem nida. Itu artinya ada ya. Jadi ada saya, kemudian ayah, ibu, dan adik perempuan. Seperti itu untuk penjelasan audionya ya, Yorobun. Kemudian di sini ada lagi ya, Tuan Shinen Gajoki Myeotmyeongyeyo. Ya. Mas Tuan, keluarganya itu ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3 orang ya. Betul. Kemudian Rian Shinen Dongsengi Isoyo, apakah Mas Rian itu mempunyai ya? Ada. Rian Shinen Dongsengi Isoyo. Apakah Mas Rian ini, apakah tuh dari sini, dari Oyo yang diakhiri tanda tanya. Apakah ya Mas Rihan mempunyai atau ada dongseng adik ya, ada ya tadi adik perempuan yo dongseng isoyo. Seperti itu. Kemudian di sini ada kosakata ya, ohwi. Kosakatanya tentang apa? Tentang gajok, artinya adalah keluarga. Oke, di sini ada kosakata tentang gajok, artinya adalah keluarga. Yang pertama ya, gambar pertama ini adalah ista, artinya ada ya, Rubun ini ya. Ada ya. Contohnya kalimatnya adalah Jonen yodongsengi isoyo. Saya, jo itu saya, nen ini partikel subjek. Jadi diartikan pertama, saya yodongsengi artinya adalah adik perempuan. Isoyo itu ada atau punya ya Rebun. Seperti itu. Artinya ada ya. Isoyo itu artinya ada atau punya.
Saya mempunyai adik perempuan. Nah, ini gambar yang pertama. Kalau gambar yang kedua, obsta. Kalau ista itu ada, obsta tidak ada. Contohnya adalah 저는 여동생이 없어요. 누나가 있어요. Contoh di sini, saya tidak mempunyai 여동생 adik perempuan ya. Jadi saya itu tidak mempunyai adik perempuan ya. 누나가 있어요. Tetapi saya mempunyai nuna, berarti kakak perempuan. Seperti itu. 여동생 ini adik perempuan, kalau nuna itu kakak perempuan. Seperti itu teman-teman untuk artinya. Kemudian ada lagi di sini ya kosakata tentang manda. Man ini artinya adalah banyak ya. Manda ini artinya adalah banyak. Contoh gambar pertama ini kan banyak nih keluarganya nih. Ada ibu, ayah, ada nenek, kakek, ada anaknya ini ya. Ini ada artinya adalah banyak. Manda. Ya. Danya seperti biasa kita hilangkan. Jadi dipakai hanya man. Seperti itu. Kalimatnya adalah 저는 가족이 많아요. Ya. 저는 가족이. Keluarga saya itu banyak. Seperti itu. Ini ada partikel ini juga ada nen. Sama ya. 가족이. 저는 가족이 많아요. Keluarga saya itu banyak ya Robun. Kemudian ada lagi salda. Sal ini artinya adalah tinggal ya Robun. Ya. Sal itu artinya adalah tinggal. Seperti itu. Sal ini artinya tinggal. Uri gajoken ya. Berarti uri itu kita, gajok itu keluarga. Ada en berarti partikel subjek. Nah, ini dulu nih berarti nih. Ya. Keluarga kita 베트남에 살아요. Tinggal. Artinya dalam tempat di keperpada kita pakainya adalah di ya, menunjukkan tempat di Vietnam ya. Jadi keluarga kita tinggal di Vietnam. Seperti itu. Untuk artinya teman-teman silakan diartikan per kata ya. Saya minta Anda mengartikan itu per kata ya Robun, supaya bisa nanti nalarnya itu bisa merangkai gitu loh, merangkai dalam translatannya seperti itu. Jadi jangan pakai arti jadi. Ini kan arti jadi nih. Keluarga saya tinggal di Vietnam. Ini nanti teman-teman nggak tahu mana yang keluarga itu nggak tahu. Anda artikan misalkan Uri artinya kita, Gajok keluarga, Vietnam, di keperpada, Sal tinggal. Seperti itu teman-teman ya untuk cara mentranslate-nya karena buku teman-teman kan kosong. Kemudian di sini ada lagi ya, ada silsilah bahasanya kalau orang kita itu. Yang pertama haraboji artinya adalah kakek ya Robun. Haraboji artinya kakek. Harmoni artinya adalah nenek. Seperti itu. Jadi ada kakek, haraboji, harmoni. Ya, artinya adalah nenek. Seperti itu. Kemudian kalau ada aboji dan omoni berarti artinya adalah ayah dan ibu. Seperti itu. Silakan diisi ya Robun. Kemudian naga namja ilte ya. Ketika saya adalah laki-laki ya Robun. Nih, nah artinya adalah saya. Kalau sayanya ini laki-laki, maka kita memanggil kakak perempuan itu dengan sebutan nuna ya. Jika kita laki-laki kemudian mempunyai kakak perempuan, maka memanggilnya adalah nuna. Ingat-ingat ya. Nuna ga odi gayo gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita laki-laki mempunyai kakak laki-laki ya. Ini misalkan kita punya kakaknya laki-laki nih. Ya. Panggilannya adalah hyong. Ingat-ingat ya, panggilannya adalah Hyong. Kalau kakaknya cowok, ya. Jika Anda cowok kemudian mempunyai kakak laki-laki, maka manggilnya Hyong. Jika Anda cowok mempunyai kakak perempuan, manggilnya adalah Nuna. Seperti itu. Kemudian nanti Anda akan mempunyai yang namanya istri ya, bagi yang menikah. Nama bunyinya adalah Buin. Ya, Buin itu artinya adalah istri ya, Robert. Kemudian Yodongseng itu adik perempuan, Yoja ya, ini dari kata Yoja, Dongseng itu adik. Jadi Yodongseng adalah adik perempuan. Namdongseng dari kata namja laki-laki sama dengan dongseng itu adik. Berarti namdongseng adik laki-laki seperti itu. Yang membedakan adalah jika teman-teman laki-laki ya ini saja. Kalau Anda laki-laki kemudian memanggil kakak perempuan Anda dengan sebutannya adalah Nuna ya. Kemudian jika Anda laki-laki memanggil kakak laki-laki Anda dengan sebutan Hyong. Seperti itu. Kemudian ke bawah nih ya. Nega yojailte ya. Ketika saya adalah perempuan. Yoja itu perempuan ya, Robun. Nah, ini nih. Aku. Nah, itu artinya adalah aku. Nah, jika saya perempuan, maka memanggil kakak perempuan saya dengan sebutan Oni.
Ya, manggilnya adalah oni. Dan kalau kakak laki-laki opa. Kan kalau teman-teman yang menyukai Korea itu biasanya cewek-cewek manggilnya opa, opa. Kalau yang cowok manggilnya jangan opa ya, manggilnya hyung gitu ya. Biar lebih mantep ya, Yorobun. Kemudian kalau Anda cewek, Anda biasanya akan mempunyai suami yang namanya nampion panggilannya, Yorobun. Nampion. Kemudian untuk yang yodongseng dan namdongseng itu sama, Yorobun. Tidak lebih ya. Kemudian ya, Anda akan mempunyai anak. Anak itu kalau anak laki-laki namanya adalah adel. Ya, adel ini. Kemudian kalau anak perempuan namanya adalah tal. Nah, itu, tal. Jangan talgi ya. Kalau talgi itu strawberry, Yorobun. Kalau tal ini anak perempuan. Seperti itu. Yang ini saya minta Anda isi, Yorobun ya. Ini Anda isi nih. Ini kakek, ini nenek, ini ayah, ini apa? Ibu ya. Seperti itu. Silakan diisi, Yorobun. Kemudian di sini ada partikel ya. Ada bukan partikel, tata bahasa ya, munbob ya. Ada munbob tata bahasa bunyinya adalah hago. Anda garis miring ya. Hago ini artinya adalah dan atau dengan ya, Robun. Ya, artinya itu bisa dan atau dengan. Contoh ya, contoh gimana ya? Contoh pertama, jika muoyo sekarang sedang melakukan apa? Mu itu apa? Yaitu melakukan. Achimel mogoyo, makan pagi atau sarapan. Dia sedang sarapan. Panghago gua irel mogoyo, makan roti dengan gua il buah. Atau dan ya, sini diartikan dan boleh juga. Dan atau dengan boleh. Jadi sedang makan roti dan buah seperti itu. Gua il itu artinya buah, pang itu roti, Robun. Seperti itu. Kemudian jigem honja sarayo. Honja itu sendiri, sal itu tinggal, Robun. Sekarang apakah ini ya, ini diartikan apakah yang ayo ini, Robun. Sekarang apakah Anda tinggal sendiri? Terus bilang anio tidak. Bumonim hagogachi sarayo. Saya tinggal bersama dengan, ini diartikan dengan ya. Dengan bumonim artinya adalah orang tua, seperti itu. Jadi dan dengan. Hago itu artinya adalah dan atau dengan. Kemarin kita sudah membahas itu di kelas ini ya, kelas dasar bab 3 Yorobun, ada itu di kata bantu namanya Yorobun. Silakan dibuka lagi bagi yang belum paham ya. Sini ada nih, ada contoh soal lagi nih ya. Kajuki miot nyong ya, keluarga Anda ada berapa? Nah, terus jawabannya ada 2 orang nih. Ada Nah, berarti kalau ada gambarnya 2 ya, berarti jawabannya nanti 3 karena Anda diikutkan di situ Yorobun. Ini ya. Shemyong Yeyo adalah 3 orang ya. Nampion Hago Tali Isoyo ya. Suami dan anak perempuan seperti itu. Ada saya, terus suami dan anak perempuan. Ini nampion itu suami, tal itu anak perempuan. Yang ini ya. Ini ada 2 orang nih ya. Berarti jawabannya gimana? Jawabannya adalah Shemyong ya, Robun. Shemyong Iyeyo ini. Kajoki Myotnyong Iyeyo. Keluarga Anda ada berapa untuk yang nomor 1 ya? Jawabannya adalah 3 ya. Shemyong Iyeyo. Ini kan sudah semua diisi ya. Shemyong Iyeyo. Nah, setelah Shemyong Anda isikan ada siapa aja? Ada istri dan ada adel. Berarti istri apa? Istri apa istri? Istri adalah ane ya. Nih, Jungtabun seperti ini. Ane hago, hagonya dan. Ada istri dan adel, anak laki-laki. Isoyo. Ini jangan lupa partikel i-nya ya, Yorobun. Ane hago adri isoyo. Isoyo itu rumus ada ya. Jadi ada istri dan hagonya dan anak laki-laki. Seperti itu. Sama ya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 silakan teman-teman isi. Kalau misalkan kebingungan ya ini, Anda bisa lihat untuk kalimatnya ini. Untuk artinya sama dengan yang saya sampaikan tadi ya, kurang lebih. Tinggal ini gambarnya apa? Kakek, nenek, atau ayah, dan lain sebagainya. Silakan dibantu isi. Ini gambar apa nih ya? Ini adalah gambar, ini Yolsui, ini Jigap. Berarti gimana kalimatnya? Yolsui hago jigapi isoyo. Seperti itu. Yolsui artinya adalah kunci, dan Jigap itu dompet, isoyo itu artinya ada. Jadi ada, kunci, dan dompet seperti itu. Jangan lupa partikelnya ya, partikel i ya Robot, yang menandakan dia adalah subjek. Seperti itu. Yang ini ada opa dan ada oni, berarti ada kakak laki-laki dan ada kakak perempuan. Berarti opa hago oniga isoyo, seperti itu ya.
Kenapa pakainya oniga? Karena si oni ini huruf terakhirnya adalah vokal i, makanya kita pakainya yang enggak. Seperti itu, Yorobun. Kemudian lanjut ya, di sini ada audio kedua, teman-teman. Saya coba putarkan dulu, mohon ditunggu. 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk kalimat percakapannya ada Mas Tuan dan ada Mas Rihan. Lanjut lagi berarti percakapannya ya dia. Jadi si Tuan mengatakan 이 사람이 리안 씨 여동생이에요. Seperti itu ya, Raul. Jadi kan kalimat tanya ya. Yeyo ini karena ada tanda tanya di akhir, maka dia adalah kalimat tanya dalam bentuk informal. Terus di sini ada 이 사람이 ya. 이 saram, kemudian ada i. Nah, i yang belakang ini adalah partikel subjek. Ingat-ingat ya. I yang belakang adalah partikel subjek. Kalau i yang depan ini adalah kata tunjuk yang artinya adalah ini nih ya. I itu artinya ini kalau peletakannya di depan. Kalau peletakannya di belakang di sini ya. Itu adalah partikel subjek. Jadi kita artikan sini. Orang ini ya di Hansi 여동생 이에요. Apakah? Ya ini apakah? 여동생 adik perempuannya Mas Rihan, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Robun? Bisa ya. Orang ini apakah adik perempuan? Ini 여동생 itu adik perempuannya Mas Rihan, seperti itu kalimat tanyanya. Kemudian Rihan jawab katanya, "Ne, ya benar. Majayo." Majayo itu artinya benar ya. Majista itu benar ya. Atau terkena boleh, tapi di sini adalah majayo. Artinya adalah benar. Ya benar. Kemudian J ini adalah kata ganti kepemilikannya, jadi punya saya. 여동생 예요 adalah adik perempuannya saya, seperti itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ne majayo. Ya benar. 제 여동생이에요 adalah adik perempuannya saya. Kemudian 여동생이 정말 예뻐요. Adik perempuannya 정말 ini sangat, 예뻐요 dari kata 예쁘다 artinya adalah cantik. Berubah jadi informal 예뻐요. Ya. Adik perempuannya Mas Rihan itu sangat cantik. Kemudian 지금 몇 살이에요? Sekarang berapa umurnya? Ya. 지금 몇 살이에요? Sekarang umurnya berapa, 여러분? Kemudian si Rian jawab katanya 20살이에요 adalah semu 20, sal itu tahun, satuan umur ya. Ini satuan umur nih. Jadi adalah 20 tahun, seperti itu. Kemudian si Tuan nanya lagi nih. 여동생은 adik perempuan Anda 남자친구가 있어요? Apakah ini ya? Apakah ada 남자친구? 남자친구 itu pacar cowok, 여러분, ya. Kalau cewek, ini kan 여동생 itu kan cewek. Ya, berarti dia pakainya 남자친구. Kalau Anda cowok berarti adalah 여자친구. Artinya adalah pacar perempuan. Kalau ini pacar laki-laki. 남자친구 itu pacar laki-laki. Seperti itu. Kemudian Sirian jawab katanya, 아니요 없어요. Artinya tidak ada. 없어 itu tidak ada ya. Kalau ista ini 있어요. Nah, ista artinya ada ya, Rob. Kemudian ada kalimatnya 리안씨 여동생은 몇 살이에요? Berarti adik, ini dari sini ya, dari partikel n ya, Robun. Adik perempuannya Mas Rihan, 몇 살이에요? Umurnya berapa? Umurnya berapa tadi? Berarti semu 살이에요, seperti ini. Umurnya adalah 20 tahun ya. Kemudian 리안씨 여동생은 남자친구가 있어요, ya. Berarti adik perempuannya Mas Rihan, ya. Apakah, ya ini diartikan apakah? Apakah ada 남자친구, pacar laki-laki? Ada nggak kira-kira? Tidak ada ya ini. 아니 없어요. Tidak ada, seperti itu.
Oke, di sini ada beberapa tanya ya. Nairel mutko dedap hagi, tanya jawab tentang umur yorobun ya. Yang pertama ya, untuk menanyakan umur itu ada 3 cara yorobun. Yang pertama adalah min sushi. Adren myotsar ya, ini ya, pakai myotsar ya, yo ya, umurnya berapa ya. Kemudian ada lagi otoke naiga otoke dueseo ini ya. Min sushi는 naiga otoke dueseo ya. Ini sama ya, naiga otoke. Otoke kan bagaimana cara. Cuma di sini kalau ditambahin dengan naiga otoke duiseo artinya adalah berapa umur Anda, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, ini pakai yang honorific yonse, yonsega otoke duiseo. Yonse itu artinya adalah umur. Nai juga umur tapi dalam bentuk yang informal ya, seperti itu, yang bukan honorific. Ya, tadi myotsari yo, naiga otoke duiseo dan yonsega otoke duiseo. Kalau yonsei berarti buat subjeknya itu orang tua ya. Kayak misalkan ayah, ibu, pokoknya orang yang lebih tua kayak gitu. Misalkan 사장님, 연세가 어떻게 되세요? Kayak gitu. Ya, jadi Pak Bos, umur Anda berapa? Seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini ada wimiwa songyok ya, penampilan dan sifat yorobun. Songyok itu watak yorobun. Yang pertama untuk penampilan adalah yepuda, cantik ya. Moshita ini ganteng yorobun. Ini Anda harus ingat dan harus ditulis ya, artinya apa. Yepuda cantik, Moshita itu ganteng ya. Kemudian kiga kuda ya. Kuda ini artinya besar ya, tinggi besar. Badannya tinggi ini. Kemudian kiga jokta, badannya pendek ya. Kemudian nalshinada artinya adalah langsing. Tungtung ini gemuk ya Robun, seperti itu. Jamie Ista ini menarik ya, ini ya, Jamie Ista menarik. Cinjol ini ramah. Kemudian tuk-tuk hada ini artinya adalah pintar. Walbal hada ini artinya adalah aktif ya Robun ya. Orangnya aktif seperti itu. Kemudian kalau ada walbal artinya aktif, kalau yamjon itu pendiam ya Robun. Kalau bujiron ini artinya adalah rajin ya. Bujiron ini rajin. Oke, silakan ya. Jamie Ista menarik, Cinjol ini ramah, tuk-tuk pinter, Hualbal hada ini aktif, Yamjon itu pendiam, Bujiron artinya rajin, seperti itu. Silakan diisi ya. Tapi kalau sudah ingat itu enak ya, Rabun, gampang ya. Sih tidak perlu lihat translatannya, Anda sudah ingat seperti itu. Yang ini ya, Anda diminta untuk menarik garis, kemudian diartikan. Ini yepuda, saya kasih contoh satu. Yepuda di nomor 4, tarik sini. Yepuda artinya adalah cantik ya Robun. Silakan. Kemudian Moshita ini artinya adalah ganteng. Silakan, mana yang ganteng ya. Silakan ditarik garis sampai nomor 4 seperti itu. Kemudian di sini ada partikel e ya. Ini partikel keterangan ya Robun. E itu artinya ada 4 di keperpada. Ingat-ingat ya, ada 4 di keperpada. Untuk e itu artinya ada 4 ya. Jadi nanti Anda pilih salah satu ya Robun. E menunjukkan tempat ini ya. Contoh ya, contoh pertama adalah Dian Chinen, berarti dari sini dulu ya. Jigem samushire isoyo ya. Berarti gimana kalimatnya? Berarti Mas Rihan sekarang nih, Jigem itu sekarang ya Robun. Mas Rihan sekarang ada di Samushil, itu ruang kantor ya. Jadi E-nya diartikan di. Ya, E-nya ini diartikan adalah di. Seperti itu. Jadi Mas Rian sekarang ada di kantor. Kemudian yang ini. 책이 책상 위에 있어요. Bukunya ada di atas wiye. Wiye itu atas ya. Di atas apa? Ceksang, meja belajar. Kemudian lagi Jonen artinya saya. Neil 시장에 가요. Saya Neil itu artinya besok. 시장에 가요. Pergi ke pasar. Silakan ditulis ya arti perkatanya. Saya besok pasar pergi. Kemudian Rihan sih, berarti Rihan emas sekarang kantor di ada, seperti itu. Silakan ditulis ya untuk arti perkatanya. Partikel e jika ditempelkan pada kata benda yang menunjukkan waktu, ya bisa juga ya, artinya pada nanti berubah. Contoh ya, Neil Hanshie manayo ya. Berarti kita bertemu pada jam 1
1 besok ya, atau besok kita bertemu pada jam 1. Hanshi itu jam 1 ya, Robun. Seperti itu ya. Yang ini ada kalimat lagi nih untuk latihan ya, Robun ya. Tuan Shinen ini ya kalimatnya ya. Tuan Shinen 어디에 있어요? Mas Tuan, ini ya, Robun. Mas Tuan ada di mana ya? Sedang ada di mana ya, Robun? Ada di mana dia? Ada di rumah ya. Gambarnya ada di jeep ya, Robun. Jadi 집에 있어요. Nah, seperti itu ya. 집에 있어요. Ingat-ingat ya. 집에 있어요. Kemudian ada lagi ya. Ini di 식당 nih. Berarti gimana? Berarti 식당에 있어요. Seperti itu. 식당 terus partikel e dan akhirannya 있어요. Seperti itu. Silakan dibantu isi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke, sudah ya. Gampang ini nih. 한국에 있어요 ada di Korea ini ya. 여동생이 어디에 있어요 ini Hangguk nih. Berarti 한국에 있어요. Yang ini Hyung은 어디에 살아요? Kakak laki-laki Anda itu tinggal di mana? Dia tinggal di ini Vietnam ya. Ini jawabannya Vietnam. Berarti Vietnam에 살아요. Tinggal di Vietnam. Seperti itu teman-teman untuk jawabannya silahkan diisi. Nah ini ya Munwa ya Robun ada budaya ya. Nopimal gua banmal. Nopimal ini artinya adalah bentuk yang honorific atau yang sopan, dan banmal itu yang dan bukan tidak sopan, lebih ke bentuk yang ini informal lah bahasanya seperti itu. Ya, contoh honorific ya, nopimal bentuk honorific ya. Odi gaseo. Nah, akhirnya ada seo gitu. Seo, ayo, hio dan lain sebagainya. Jadi ada akhirannya ya, Robun. Kalau yang banmal yang misalkan udah akrab nih, dia ngomongnya cuma O3. Kalau yang bentuk nopimal itu kan O3 sih ya. Kayak gitu. Kemudian kalau yang banmal itu O3. Nah, O3 itu dia kayak misalkan nih teman-teman ya, kalau sama orang yang belum dikenal, misalkan Anda mengatakan anyong, itu nggak boleh ya Rebun ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kurang sopan seperti itu ya. Jadi Anda harus mengucapkannya adalah annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo. Nah, jadi biar apa? Biar mereka juga ini orang masa baru ketemu ngomongnya udah anyong-anyong, lu kenal juga kagak kayak gitu ya, Yorabun. Jadi kalau akhirannya itu hanya kata ininya saja, misalkan gomawo, ini gomawo itu terima kasih cuma dalam bentuk yang non honorific buat yang sudah akrab saja. Nah, kalau misalkan pengen lebih apa bahasanya itu lebih sopan gitu ya, akan harus gomawo yo kayak gitu. Jadi ada yo-nya. Gomawo yo. Seperti itu teman-teman ya. Contoh nih ya, bentuk honorific. Anio. Nah, kalau misalkan yang banmalnya, Anda cuma mengucapin ani, artinya tidak atau bukan. Ya. Terus Anda mengucapkan ne, itu juga bentuk honorific ya, bentuk yang sopan. Ne, kayak gitu. Kalau misalkan di perintah, kamu besok ke sana ya, beli apa misalkan beli makanan, terus kamu bilang ne, algesmida ya, saya mengerti begitu. Kalau misalkan Anda jawab, ya itu kurang sopan ya, bentuk banmal namanya. Terus mianheo, mianhe. Ya, jadi akhirannya tidak ada io-nya. Ini bentuk yang banmal seperti itu. Nah, habis materinya ya Robun. Saya coba putarkan ya untuk IPS Topic.ki. Kemudian nanti teman-teman dipilih ya. Saya minta Anda memilih untuk jawaban yang benar ya. Ini halaman berapa ya? 106. Oke, sebentar ya Robun. Saya coba carikan audionya dulu. Satu 106 ini ya, mohon didengarkan ya Robun. 국어 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Oke, Anda diminta mendengarkan dengan baik, kemudian pilihlah gambar yang berhubungan dengan
audio tersebut, 여러분. Oke, kita mulai ya nomor 1. mundur lagi. 국어. EPS 토픽 듣기. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 4명, Silakan dijawab. Ilbon nomor 1 Nemyong katanya. Kira-kira gambar yang berhubungan dengan Nemyong itu mana? Silakan. Nomor 2. 2번. 5명. 5명. Silakan dicari. Dasotnyong. Nomor 3. 3번. 22살, Kasih deskripsiyo 3번. Semul dusal. Silakan dijawab. Sudah belum? Sudah ya, gampang ya, Robin. Nomor 4 ya, saya coba putarkan lagi. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Nomor 4 dan nomor 5 Anda diminta mendengarkan audionya ya. Jadi audionya itu akan bertanya kepada Anda. Kemudian Anda jawab ya. Jawabnya lewat apa? Lewat pilihan ya. Pilihan yang ada di setiap nomor itu. Misalkan nomor 4 nanya. Terus Anda artiin dulu tuh kira-kira tadi nanya apa kayak gitu. Terus Anda jawab di pilihan nomor 4 seperti itu ya. Saya coba putarkan nomor 4, mohon didengarkan baik-baik. 4번. 가족이 몇 명이에요? 다시 들으십시오. nomor 4, 가족이 몇 명이에요? Lanjut nomor 5. 5번. 동생은 어디에 있어요? 오케이. 다시 들으십시오. 다시 들으십시오. 5번. 동생은 어디에 있어요? Seperti itu. Silakan dijawab. Sudah belum? Sudah ya. Saya coba putarkan ulang ya, Robun. Nomor 1 kita bahas bareng-bareng. 국어. EPS 토픽 듣기. 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 4명, Nomor 1 Nemyong. Ne itu artinya adalah 4 ya. Handusene Nemyong. Ne itu 4, myong itu satuan orang. Berarti 4 orang. Jongdaben adalah untuk Ilbon itu berarti ini. Sabon. Jawabannya 4 ya, Robun. Silakan yang jawabnya 4 dicontreng ya. Kemudian nomor 2. Saya coba putarkan lagi. Mohon didengarkan. 2번. 5명. Dasotnyong. Dasot itu berapa? Dasot adalah 5. Berarti dasotnyong adalah 5 orang. Jongdaben adalah Ilbon입니다. Jawabannya 1 ini. Mana ya? 1 ya. Nih, ini jawabannya nih, Robun nih. Silakan Anda contreng ya. Jawabannya adalah 1. Nomor 3, dengerin. 3번. 22살, Oke, nomor 3 adalah semul dusal. Semul itu 20, du itu 2, berarti 22, sal itu satuan umur ya. Berarti umurnya berapa? Semul dusal adalah 22 tahun. Jongdaben ibonimnida. Jawabannya 2 ini. Nah, ini sangat mudah sekali ya, Robun. Silakan jawabannya adalah 2 ya. Lanjut ya, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dulu. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? Oke, nomor 4. Hajuki Myotnyong ya. Keluarga Anda ada berapa katanya. Jadi, kalau ditanya seperti itu, jawaban Anda apa, Yorobun? Jawaban Anda berarti jumlah, Yorobun ya.
keluarga Anda ada berapa? Berarti Anda harus menyatakan jumlah orang ya, Robun. Seperti itu. Jadi 정답은 yang paling tepat adalah yang menyatakan tentang angka adalah 2 ya. Ibon, nih. 4명이에요 adalah 4 orang ya, atau ada 4 orang seperti itu. Kalau yang ini 가족이에요 adalah keluarga, 가족이 있어요 ada keluarga juga sama. Ini adalah keluarga, ini ada keluarga. Yang ini 한국에 살아요. tinggal di Korea. 정답은 2번입니다. jawabannya 2 ya, Robun ini. Ini bawahnya nih, nomor 2 nih. Silakan dicontreng. Nomor 5. 5번, 동생은 어디에 있어요? Oke. 동생은 어디에 있어요? Ya, 동생 itu kan berarti adik ya. Adik Anda itu ada di mana? Seperti itu. Kalau misalnya Odi, ada kalimat tanya Odi, ingat-ingat ya, 동생은 어디에 있어요? Kalau Odi itu berarti menunjukkan ke suatu tempat ya, Robun ya. Jadi jawabannya adalah mana yang berupa tempat. Nomor 1, 학교에 가요 ya. Ini adalah 학교에 가요 mana ini? Nomor 1 nih. Bentar, ini ya. Artinya adalah pergi ke sekolah ya, Robun. Kemudian ada lagi 동생이 있어요, ada adik. Kemudian 동생이에요, dia berarti ini berarti adalah adik saya. Saya kan tanya tuh, adik kamu ada di mana? Seperti itu. Ada di mana? Berarti ada di ini. 정답은 adalah 학교에 있어요. Ada di sekolah, bukan pergi ke sekolah ya. Kalau nomor 1 kan pergi ke sekolah, itu nggak tepat ya, Robun. Karena pertanyaannya, adik kamu ada di mana? Berarti pakainya yang ista ini. Ya. 학교에 있어요. Ada di 학교 atau sekolahan. Seperti itu, silakan dicontreng ada betul berapa. Selalu saya sarankan sih harus betul 5 ya, Robun. Kemudian untuk yang readingnya, teman-teman silakan diisi ya. Diisi nih, ini gambar apa nih? Gambar keluarga. Ada nggak keluarga? Ada. Ya, 정답은 adalah 4. 가족이 3명이에요 adalah keluarga saya itu ada 4 3 ya. Andi saya 3 ya. Ada 3 orang. Seperti itu. Gampang banget. Silakan diisi, kemudian diisi, ditranslate ininya ya. Tiap pilihannya itu ditranslate, teman-teman. Jangan cuma diisi doang. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal ya, dari atas. Kita bertemu lagi nanti malam di sesi kedua hari Sabtu ya, Robun. Oke, jumpa 고맙습니다. 안녕히 계세요. 조심하겠습니다. Terima kasih banyak ya, Robun. Sampai jumpa di next pertemuan. Bye-bye.